Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel belajar di perpustakaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara input data buku menggunakan SLIMS. Dalam hal ini adalah SLIMS 9 atau SLIM Boolean. Oke, langsung saja. Langkah pertama adalah kita buka dulu SLIM kita. SLIM kita buka. Kemudian untuk bisa menginput data, kita perlu masuk sebagai admin. Login sebagai admin. Oke. Kemudian menu untuk input data ada di bagian bibliografi. Ya, ada di bagian bibliografi. Nah, di sini adalah menu bibliografi akan menampilkan ketika kita klik ya, menu bibliografi akan menampilkan data-data buku yang ada di perpustakaan kita pada halaman admin. Lalu untuk membuat buku atau menginput data buku baru, kita pilih tambah bibliografi, ya, tambah bibliografi baru atau add new bibliografi. Kemudian, nah, disinilah kita akan memasukkan mulai dari judul dan seterusnya. Kita tinggal memasukkan sesuai dengan kolom-kolom yang ada. Oke. Sebagai contoh, ini ada buku, ya, ada buku klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan, penamaan ciri dan pengelompokannya. Oke. Ya, ini lebih jelasnya. Di sini terlihat, ya, di sampul ini terlihat ada dua hal. Yang pertama yaitu judul utama, yaitu klasifikasi hewan. Yang kedua yaitu anak judul, penamaan, ciri, dan pengelompokannya. Jika ada kasus seperti ini, maka penulisannya adalah seperti ini. Kira-kira seperti ini. Klasifikasi hewan sebagai judul utamanya, kemudian dipisahkan dengan tanda titik dua. Dengan tanda titik dua, kemudian ada kita diikuti dengan anak judul, penamaan, ciri, dan pengelompokannya. Selanjutnya, kita isikan kolom pengarang. Sini klik tambah data pengarang, kita lihat dulu di sini siapa nama pengarangnya. Sini pengarangnya tertulis Lilis Sri Astuti, DRH. Maka kita tuliskan di sini namanya, ya. Kita klik, ya. Kita klik tambah data pengarang, kemudian dituliskan di sini pengarangnya, Lilis Sri Astuti. Tanpa gelar. Ya. Dibiarkan nama orang, kemudian ini pengarang utama. Kemudian pilih sisipkan dalam bibliografi. Oke, jika sudah ada seperti ini, pengarang berhasil ditambahkan, klik silang. Nah, sehingga muncul di sini. Kemudian pada bagian pernyataan penanggung jawab, tuliskan juga di sini, Lilis Sri Astuti. Sama. Edisi, nah pada bagian edisi, kita isikan di sini, kita cek di halaman ini. Di halaman ini, kita cek, oh ya ini namanya halaman sebalik judul. Atau ada juga yang menyatakan ini halaman hak cipta. Macam-macam ya namanya. Kalau saya lebih cenderung ke halaman sebalik judul. Di sini bisa dilihat untuk edisinya. Untuk edisi bisa diisi tulisan edisi atau cetakan. Oke, di bawah ini ada tulisan cetakan 1. Berarti di sini kita tulis cetakan pertama. Nah, untuk info detail spesifik ini hanya digunakan untuk peta. Peta, kemudian dari jenisnya. Ada peta, ada majalah. Kalau untuk yang lain tidak perlu dimasukkan. Jadi kita abaikan. Kemudian pada bagian pembuatan nomor eksemplar,
bisa tambah pola baru atau kita pilih di sini misalnya pilih polanya kita tambah ya. Kita tambah pola baru misalnya di sini ini defaultnya biarkan saja secara default. Atau kalau misalnya ingin diinikan bisa di sini kalau buku mungkin B mungkin. Kemudian sufiknya ini kalau mungkin dia sirkulasi ada S, kalau dia referensi maka dia adalah R ya, tergantung ininya. Kemudian panjang nomor serinya kira-kira mau berapa digit angka di sini. Biarkan saja di sini 5, kita klik simpan. Oke. Kemudian kita pilih polanya ini. Nah, total item diisi dia berapa eksemplar di koleksi kita. Misalnya dia ada 1, kita tulis 1. Misalnya dia ada 2, kita tulis 2. Misalnya di sini ada 2 eksemplar. JMD biarkan teks ya. Untuk tipe isi, tipe media, tipe pembawa ini dikosongkan saja karena ini kita harus belajar lebih lanjut terkait RDA nantinya. Kala terbit. Untuk kala terbit ini hanya kita gunakan untuk koleksi terbitan berseri seperti jurnal, majalah, koran dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak ada bukan termasuk itu ini tidak perlu diisi. ISBN. Nah, ISBN kita isikan ISBN-nya. ISBN-nya di sini 979757209. Kita tuliskan sama persis. 979 757 kemudian 2099. Ini penerbit ya, kita isikan nama penerbitnya. Nama penerbitnya di sini Kawan Pustaka. Maka kita tulis di sini adalah Kawan Pustaka. Kemudian kita klik ya. Tahun terbit kita isi. Di sini tertulis 2007. Maka kita tulis di sini 2007. Tempat terbitnya kita cek di sini adalah Jakarta ya. Jakarta. Kita tulis di sini Jakarta. Kita klik tambah baru. Kemudian di deskripsi fisik kita isikan di sini berapa jumlah halaman, kemudian ukuran dan lain sebagainya. Di sini sudah ada ininya, VI plus 114 HLM, titik koma 19 cm. Kita ketikkan sama. Seperti ini. Ini artinya apa? VI ini adalah huruf Romawi pada halaman ya. Biasanya di halaman mulai dari kata pengantar sampai daftar isi biasanya menggunakan halaman Romawi. Berarti di sini huruf terakhir untuk halaman huruf Romawinya nomornya adalah VII atau 7. Kemudian plus. Nah, plus berapa angka Arabnya? Di sini terlihat ada 114 halaman, maka tulis di sini VI plus 144 halaman. Kemudian dipisahkan dengan titik koma. Nah, ditambahkan dengan di sini ukurannya. Ukuran buku di sini cukup ditulis tinggi bukunya, yaitu 19 cm. Ya, 19 cm. Kemudian judul seri, kita cek di sini tidak ada judul serinya. Judul seri biasanya di sini ada nama seri apa. Nanti akan kita contohkan yang ada judul serinya. Tidak ada, kita kosongkan. Nah, klasifikasi. Pada klasifikasi di sini kita menggunakan DDC ya. Dalam praktek ini saya menggunakan sebagai contoh saya menggunakan summary DDC. Summary DDC. Ini saya sudah download summary-nya. Ya. Tadi judulnya adalah judulnya ini summary-nya ya. Ini summary DDC yang saya peroleh dari OCLC. Tadi judulnya adalah klasifikasi hewan. Maka kita cek ya. Di sini saya menggunakan untuk yang 1000 seksi. Klasifikasi hewan itu berarti dia masuk ke dalam ilmu murni, lebih spesifik lagi ke biologi. Ilmu murni dia di angka 500 ya. Dia di angka 500, kita cari angka 500. Kemudian biologi. Nah, ini ada biologi atau life science ya. Kemudian kita cari yang khusus karena dia berbicara khusus tentang hewan, kita cari yang tentang hewan.
Fisiologi lihat subjek. Nah, ini ada 573 ya, khusus tentang hewan. Maka kita masukkan di sini 573 nomornya. Kita masukkan di sini 573. 573. Kemudian tambah baru. Nah, maka di bagian nomor panggil akan secara otomatis ada angkanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih spasi, kita tambahkan di sini 3 huruf pertama nama pengarang. Karena tadi namanya Lilis Sri Astuti, maka kita tuliskan di sini LIL. Huruf besar semua. Kemudian spasi dan 1 huruf judul. Karena dia klasifikasi hewan berarti huruf pertamanya adalah K. Oke. Kemudian subjek, pada bagian subjek kita isi di sini, pilih tambah subjek. Di sini kita tulis karena dia klasifikasi hewan tentang klasifikasi hewan, ya, disebutkan dalam biografi. Jika sudah berhasil, ya, klik silang, maka akan muncul di sini klasifikasi hewan. Bahasanya Indonesia, abstrak atau catatan ini bisa ditambahkan, bisa tidak. Di ini saya lewati saja. Gambar sampul ini saya lewatkan saja. Lampiran ini saya lewatkan karena kita tidak punya filenya. Ya, data biblio terkait ini kalau ada relasi yang lain ini saya lewatkan. Pada bagian sembunyikan di opak, biarkan tetap tunjukkan, kemudian promosikan ke beranda di sini biarkan jangan promosikan. Ya, ini kosongkan saja, tidak perlu diinikan. Pilih simpan. Oke. Maka secara otomatis akan berganti seperti ini ya. Akan berganti seperti ini. Ini hasilnya. Karena tadi kita tulis di data koleksi ada 2 eksemplar, maka di sini otomatis akan tertulis 2. Ada 1 S, ada 2 S. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya kita akan menambah buku baru lagi? Tinggal klik tambah bibliografi baru. Nah, seperti itu. Sebagai contoh misalnya, contoh lagi. Kita cari, misalnya di sini saya tidak menyiapkan buku, ada buku berjudul Sistem Bentuk Struktur Bangunan, Dasar-Dasar Konstruksi dalam Arsitektur. Nah, di sini terlihat bahwa ada judul utama yaitu Sistem Bentuk Struktur Bangunan, sedangkan anak judulnya adalah Dasar-Dasar Konstruksi dalam Arsitektur. Maka kita tuliskan di sini Sistem Bentuk Struktur Bangunan, titik 2, jangan lupa dipisahkan dengan titik 2, kemudian Dasar-Dasar Konstruksi dalam Arsitektur. Oke, bagian tambah data pengarang kita tambahkan. Ini nama penulisnya ada 2, ada Hans Frick dan LMF Purwanto. Ada 2 dia, maka kita tuliskan dua-duanya. Karena dia ini Hans Frick seperti ini, ya. Kita tambahkan pengarang utama, ya. Kemudian karena dia ada 2, kita tambahkan lagi di sini namanya, yaitu LMF Purwanto. Maka di sini pengarang utama kita ganti dengan pengarang tambahan, karena dia pengarang kedua. Kita pilih sisipkan dalam bibliografi. Begitu juga misalnya nanti ketika menemukan buku ada lebih dari 2, kita masukkan semua. Ya, maksimal dia sampai ke 3. Kalau ada 4, tulis dia DKK dan kawan-kawan. Kemudian kita silang. Seperti ini, ada 2 pengarang. Kemudian pada bagian penanggung jawab kita tuliskan sama. Frick, kemudian dan LMF Purwanto. Seperti ini. Edisi, kita cek di sini. Ya, kita cek di sini dia edisi kedua. Ya, edisi kedua cetakan kedua tahun 2008. Oke, cetakan ke. Jadi kita ambil yang paling awal di sini. Cetakan kedua tahun 2008. Berarti kita tulis di sini add 2 kemudian koma cet 2. Ini kita hilangkan, kemudian di sini kita gunakan yang sama polanya. Total item terus kita sesuaikan, misalnya ada 5, kita tulis 5 di sini. Ya. Kemudian pada bagian teks
Ini biarkan, JMD biarkan teks. Ini sama, kosongkan. Kalau terbit kosongkan karena dia bukan terbitan berseri. ISBN kita cek apakah ada ISBN-nya. Untuk ISBN-nya ada 978 979. Kita isikan sama persis. Kemudian 672. Kemudian 2150. Oke. Pada bagian penerbit kita isikan nama penerbitnya. Kita cek di sini penerbitnya adalah Canisius ya. Canisius Yogyakarta ya. Dia ada dua penerbitnya sebenarnya. Bisa kita pilih salah satu saja. Di sini saya memilih Canisius ya. Saya tuliskan di sini Canisius. Oke, tambah baru. Kemudian tahun terbitnya kita cek tadi tahun 2008. 08 ini artinya 2008. Kemudian tempat terbit Canisius itu di Yogyakarta. Tambah baru. Pada bagian deskripsi fisik ya. Pada bagian deskripsi fisik kita cek ya karena ini di Google Book dia tidak lengkap. Misalnya di sini saya tuliskan misalnya ini hanya contoh saja. Ya. V plus 131 halaman ya. Kemudian T titik koma 21 cm. Misalnya seperti ini. Nah, pada bagian judul seri, kita cek di sini, tadi ada tulisannya dia seri konstruksi arsitektur 1. Kita tuliskan. Satu. Oke. Kemudian, ya, itu ini judul serinya, ya, ini judul serinya. Oh, sorry, kita tuliskan sama persis. Kemudian nomor klasifikasi, kita cek di bagian menggunakan BGC summary-nya. Ya. BGC summary, kita cari untuk arsitektur. Oke, arsitektur ya, karena tadi terkait dengan sistem bangunan, berarti sistem bangunan masuk ke ranahnya arsitektur. Arsitektur kita cari di sini. Arsitektur dia masuk ke kelas di bawah 700. Di bawah 700 ini ketemu ada arsitektur. Ya. Kita lihat tadi bahwa sistem dan struktur bangunan. Di sini ada architectural structure. Ya. Architectural structure. Berarti di sini nomor klasifikasinya adalah 721. Sekali lagi ini kita karena belajar kita hanya menggunakan summary ya. Hanya sebagai contoh saja. 721. Oke, berarti di sini pada bagian ini kita ambil nomor klasifikasinya adalah 721. Tambah baru. Nah, di sini kita karena tadi ada spasi ya, spasi, karena tadi ada dua pengarang, maka kita ambil yang pengarang pertama. Ini dari HEI ya. Tuliskan di sini HEI. Kemudian satu huruf judul, sistem berarti S. Tambah subjek, kita tambahkan subjeknya. Ini berkaitan dengan ya, struktur bangunan. Kami bergrafi, misalnya ingin menambahkan, bisa ditambahkan arsitektur. Seperti ini tambahan. Oke, kira-kira seperti itu. Kita silang. Ya, bahasa Indonesia, ini kosongkan. Kemudian simpan. Nah, ini terlihat, ya. Ini adalah ininya, hasilnya. Kemudian, nah ini tadi kita tulis 5, langsung otomatis ada 5. Ya, otomatis ada 5. Lalu kita bisa lihat yang sudah kita input apa saja. Kita klik daftar bibliografi. Nah, ini ada 2 yang selesai kita inputkan, ada sistem bentuk struktur bangunan dan ada klasifikasi hewan. Setelah selesai, jangan lupa logout. Jangan lupa logout. Oke, demikian proses input data koleksi. Ya.
Selanjutnya nanti di video yang lain kita akan belajar bagaimana mencetak label dan juga mencetak katalog berdasarkan data koleksi yang sudah kita inputkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap terapkan protokol kesehatan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.